Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan hari ini mengenai teori bilangan. Teori bilangan adalah cabang matematika yang berfokus pada studi bilangan bulat dan sifat-sifatnya, gitu. Nah, kemudian konsep dasar bilangan bulat, di mana bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan yang mencakup bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Jadi secara matematika, himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan simbol Z, yaitu seperti ini. Jadi memuat tiga, ya, ada bilangan bulat negatif, ada bilangan nol, kemudian ada bilangan bulat positif. Nah, kemudian sifat bilangan bulat yang pertama yaitu tertutup terhadap penjumlahan dan pengurangan. Jadi, yang dimaksudkan dengan tertutup adalah hasil dari penjumlahan atau pengurangan dua bilangan bulat adalah bilangan bulat lainnya. Jadi, di sini ada contohnya, misal kita punya 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Nah, itu kan 5 bilangan bulat, negatif 3 bilangan bulat negatif. Kemudian akan menghasilkan 2 yaitu bilangan bulat juga gitu. Kemudian yang kedua adalah tertutup terhadap perkalian. Sama seperti penjumlahan dan pengurangan, hasil perkalian dari dua bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat lainnya gitu. Kemudian yang terakhir yaitu tidak tertutup terhadap pembagian. Kenapa tidak tertutup? Karena pembagian dari dua bilangan bulat mungkin akan menghasilkan bilangan pecahan atau desimal seperti itu. Belum tentu menjadi hasil bilangan bulat lainnya. Contohnya adalah 5 dibagi 2, 2,5. Di mana 2,5 adalah bilangan desimal, bukan bilangan bulat. Tetapi kalau semisal 6 dibagi 3 sama dengan 2, itu adalah bilangan bulat. Tetapi tidak semuanya menghasilkan bilangan bulat. Oleh karena itu, pembagian dalam sifat bilangan bulat itu bersifat tidak tertutup. Nah, kemudian ada faktor dan kelipatan bilangan bulat. Kalau semisal faktor itu adalah bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan lainnya. Semisal contohnya adalah faktor dari 12. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Tetapi kalau semisal kelipatan itu adalah hasil perkalian bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya. Misalnya adalah kelipatan 3, yaitu ada 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, kemudian jenis bilangan bulat ada dua, ada bilangan prima dan juga ada bilangan komposit. Jadi kalau bilangan prima itu adalah bilangan bulat lebih besar dari satu yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Jadi bilangan prima itu ada 2, 5, 7, 11, kemudian ada 17, ada 13. Nah, kemudian em, bilangan komposit itu adalah bilangan bulat lebih besar dari satu yang memiliki lebih dari dua faktor. Jadi kalau semisal 4 itu ada 1, 2, 4. Kemudian kalau 6 ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian ini tadi bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki dua faktor, satu dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, bilangan prima tidak dapat dibagi habis oleh bilangan lainnya selain satu dan bilangan itu sendiri. Kemudian bilangan prima didefinisikan sebagai bilangan bulat lebih dari satu yang memenuhi kondisi P, P itu adalah bilangan prima lebih dari satu dan P hanya memiliki dua pembagi yaitu satu dan dirinya sendiri atau P. Bilangan prima pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Bilangan dua adalah satu-satunya bilangan prima genap karena semua bilangan genap lainnya dapat dibagi oleh dua. Semua bilangan prima lainnya adalah ganjil. Jadi selain ganjil ada genap tapi hanya bilangan dua.
Ya. Kemudian ciri-ciri bilangan prima. Yang pertama, hanya memiliki dua faktor. Faktor bilangan prima adalah satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya adalah faktor dari 7 ya hanya satu dan 7. Kemudian tidak dapat dipecah. Bilangan prima tidak dapat diuraikan menjadi hasil kali dua bilangan bulat positif yang lebih kecil. Contohnya 5. 5 itu tidak bisa dibagi kecuali 1 dan 5. Tuh. Bilangan prima terkecil. Jadi bilangan prima terkecil adalah 2, yang juga satu-satunya merupakan bilangan prima yang benar. Nah, kemudian di sini ada teorema dasar aritmatika. Jadi, teorema dasar aritmatika menyatakan bahwa setiap bilangan bulat lebih dari satu dapat diuraikan secara unik, gitu, menjadi hasil kali bilangan prima. Contohnya, di sini ada 60. Nah, 60 itu merupakan hasil kali bilangan prima dari 2, 3, dan 5, di mana 2 dipangkatkan 2 dikali 3 dikali 5 menghasilkan 60 gitu. Setiap dekomposisi bilangan bulat menjadi hasil kali bilangan prima yang selalu sama meskipun urutannya berbeda. Nah, kemudian metode menentukan bilangan prima. Yang pertama adalah pembagian langsung. Jadi, untuk memeriksa apakah suatu bilangan itu adalah prima, maka bisa dicoba dengan membagi N dengan bilangan bulat dari 2 hingga akar N. Nah, kemudian jika N tidak habis dibagi oleh bilangan tersebut, maka N adalah bilangan prima. Contoh, untuk memeriksa apakah 29 adalah bilangan prima, maka bisa dibagi dengan 2, 3, 4, dan 5. Karena tidak ada yang bisa membagi habis 29, maka nilai 29 itu adalah bilangan prima. Nah, kemudian ada shift of Eratosthenes gitu. Jadi metode ini digunakan untuk menemukan semua bilangan prima hingga suatu bilangan n. Langkah-langkahnya adalah tulis semua bilangan dari 2 sampai n, kemudian mulai dari 2, coret semua kelipatannya, lanjutkan ke bilangan berikutnya yang belum dicoret dan coret semua kelipatannya. Ulangi hingga mencapai akar n. Contohnya adalah 30, maka hasilnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 29, 23, dan 29. Tuh. Kemudian yang selanjutnya ada faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor persekutuan terbesar itu adalah bilangan bulat terbesar yang dapat membagi 2 atau lebih bilangan bulat tanpa meninggalkan sisa. FPB sering digunakan untuk memecahkan pemecahan masalah yang melibatkan pembagian yang merata atau simplifikasi pecahan. Diberikan 2 atau lebih bilangan bulat, FPB adalah bilangan bulat terbesar yang merupakan faktor dari semua bilangan tersebut. Jika kita memiliki 2 bilangan bulat, misalkan A dan B, maka FPB dari A dan B adalah bilangan terbesar yang membagi A dan B. Tuh. Cara menentukan FPB, kita bisa menggunakan metode faktor prima. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, faktorkan setiap bilangan menjadi hasil kali bilangan prima. Pilih bilangan prima yang sama di antara semua faktorisasi dan ambil pangkat rendahnya. Kalikan bilangan prima tersebut untuk mendapatkan FPB. Contohnya kita diminta untuk mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 60 dan 48. Jadi yang pertama yaitu kita harus memfaktorkan masing-masing bilangan menjadi bilangan prima, di mana 60 itu faktornya adalah dari perkalian 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian kalau 48, 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, kemudian ambil faktor prima yang sama. Di situ yang sama adalah bilangan 2 dan
3. Dan kita harus mengambil pangkat yang paling rendah. Jadi 2 yang diambil adalah pangkat 2 dan 3 itu yang diambil adalah pangkat 1. Nah, jadi faktor persekutuan terbesarnya adalah hasil kali dari bilangan prima yang berpangkat rendah. Ya, bilangan prima yang sama berpangkat rendah. Nah, jadi 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan metode daftar faktor. Langkah-langkahnya adalah buat buat daftar semua faktor dari masing-masing bilangan. Kemudian, tentukan faktor yang sama di antara kedua bilangan. Pilih faktor terbesar yang sama sebagai FPB. Nah, contohnya adalah semisal kita diminta untuk mencari FPB dari 36 dan 48. Nah, jadi kita harus mencari daftar faktor dari 36 dan 48, di mana 36 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 dan 36. Kalau 48 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 dan 48. Nah, faktor yang sama apa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 6, 2, 12. Nah, di mana faktor yang paling besar adalah 12. Maka FPB-nya dari 36 dan 48 adalah 12. Seperti itu. Nah, kemudian cara yang ketiga di sini ada algoritma Euclidean. Nah, nanti algoritma ini akan kita pelajari lebih lanjut setelah ini. Jadi, algoritma Euclidean itu adalah metode yang lebih cepat untuk menentukan FPB, terutama jika bilangan yang digunakan adalah besar. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membagi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil dan kita ambil sisanya. Kemudian ganti bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil dan bilangan yang lebih kecil dengan sisa dari langkah sebelumnya. Ulangi proses hingga sisa pembagian menjadi 0 dan yang terakhir yaitu gunakan bilangan terakhir yang tidak menghasilkan sisa adalah sebagai FPB. Nah, ini, jadi algoritma Euclidean itu adalah algoritma yang efisien untuk menemukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan bulat. Algoritma ini didasarkan pada prinsip bahwa FPB dari dua bilangan tidak berubah jika bilangan yang lebih besar dikurangi dengan kelipatan bilangan yang lebih kecil. Algoritma Euclidean bekerja dengan mengulang pembagian dan menghitung sisa pembagian hingga sisa tersebut menjadi 0. FPB adalah bilangan terakhir yang tidak menghasilkan sisa. Jika kita memiliki dua bilangan A dan B, di mana A lebih besar dari B, algoritma ini akan bekerja dengan cara sebagai berikut. Jadi, bagikan A dengan B dan temukan sisa pembagiannya. R sama dengan A mod B. Mod di sini adalah modulus. Modulus itu adalah sisa pembagian. Jadi ketika kita punya bilangan A dibagi dengan B, maka sisanya berapa gitu. Nah, jika R-nya sama dengan 0, maka B adalah FPB dari A dan B. Jika R tidak sama dengan 0, ganti A dan B dan B dengan R lalu urangi langkah ke 1. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi, FPB dari dua bilangan A sama dengan 48 dan B adalah 18. Langkah pertama tadi adalah kita membagi 48 dengan 13. 48 dibagi 18 itu hasilnya adalah 2. 2 berarti sisanya berapa? 12 ya. 48 kurangi 36 sisanya 12. Nah, jadi R-nya adalah 12. Nah, kemudian ganti A dengan B, berarti A-nya adalah 18, apa? A-nya diganti dengan B jadinya 18, kemudian B diganti dengan R yaitu 12. Nah, 18 bagi 12 adalah 1, sisanya adalah 6. Ulangi lagi,
di sini A diganti dengan B, B-nya 12, kemudian B diganti dengan R, R-nya adalah 6. Nah, ketika dibagi itu adalah 2, sisanya 0. Nah, karena sudah sisanya 0, maka FPB dari 48 dan 18 adalah 6. Nah, kemudian notasi umum algoritma Euklidian adalah jika kita memiliki dua bilangan bulat A dan B, di mana A lebih besar dari B, maka algoritma ini dapat dituliskan secara matematis sebagai FPB dari A, B sama dengan FPB B, A mod B. Nah, di mana proses ini berlanjut hingga A mod B sama dengan 0. Jadi A modulus B sama dengan 0 ya. Sisanya 0 maksudnya. Dan pada titik ini B adalah FPB. Nah, ini contohnya lagi ada FPB dari 56 dan 42. 56 dibagi 42 adalah 1, sisanya adalah 14. Kemudian 42 menjadi A dan 14 menjadi B. Jadi 42 dibagi 14 adalah 3, sisanya adalah 0. Nah, maka karena sisanya sudah 0, maka FPB-nya adalah 14. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada kongruensi modulo. Kongruensi modulo itu adalah konsep dalam aritmatika modular yang menyatakan bahwa dua bilangan bulat memiliki sisa pembagian yang sama ketika dibagi dengan bilangan bulat positif tertentu yang disebut dengan modulus. Dua bilangan bulat A dan B dikatakan kongruen, ya, dikatakan kongruen modulo N jika sisa pembagian A oleh N sama dengan sisa pembagian B oleh N. Jadi sisanya sama. Notasi yang digunakan adalah A kongruen B modulus N. Yang artinya N membagi selisih A dikurangi B atau secara matematis dapat dituliskan N itu kemudian tanda mutlak ya, garis tegak A dikurangi dengan B. Kongruen diingat-ingat, jadi kongruen itu adalah dua bilangan bulat yang memiliki sisa pembagian yang sama. Nah, ini contohnya. Jadi, misalkan kita punya A17, B-nya 5, N-nya 12. A kongruen B ketika dan B dibagi dengan 12 memiliki sisa yang sama. Jadi, contohnya di sini 17 dibagi 25, sisanya 5. Kemudian 5 dibagi 12 juga memiliki sisanya adalah 5. Jadi 17 kongruen dengan 5 modulus 12. Nah, kemudian di sini juga A sama dengan 27, B sama dengan 3, dan N-nya adalah 8. Jadi 27 dibagi 8 memiliki sisa 3. 3 dibagi 8 juga memiliki sisa 3. Jadi kongruen dari 27, jadi 27 kongruen dengan 3 dibagi 8. Nah, jadi mungkin ada yang masih belum paham ya, kenapa kok 5 dibagi 12 itu sisanya 5 dan 3 dibagi 8 juga memiliki sisa 3. Nah, jadi yang dimaksudkan itu karena di sini itu adalah konsepnya modulus ya, jadi modulusnya 12, maka 5 dibagi 12 itu adalah sisa 5. Kenapa sisa 5? Karena ketika kita ingin membagi 5 dengan 12, 5 dibagi 12, kan itu 5 angkanya lebih kecil dari 12. Nah, maka kita tidak bisa membaginya karena nanti akan menghasilkan pecahan kalau misal kita paksakan. Nah, jadi karena di situ itu tidak bisa dibagi, maka sisa bilangannya adalah bilangan itu
sendiri gitu. Nah, jadi 5 dibagi 12 sisa 5. Begitu juga dengan 3 dibagi 8 juga memiliki sisa 3. Seperti itu. Nah, karena sama-sama yang atas sama-sama sisa 5, yang bawah juga sama-sama sisa 3, maka dia dikatakan bahwa kongruensi modulo. Maka dituliskan 17 kongruen 5 modulus 2. Nah, jadi kongruensi di sini dilambangkan dengan sama dengan, tapi ada satu garis lagi. Seperti itu. Nah, contohnya lagi di sini sederhanakan 29 modulus 7. Nah, jadi kita diminta untuk membagi 29 dengan 7. Hasilnya adalah 4 sisa 1. Makanya di sini 29 itu kongruen dengan 1 modulus 7. Kenapa? Karena ketika 1 dibagi 7 juga akan menghasilkan sisa 1. Kemudian yang contoh kedua, apakah 49 itu kongruen dengan 7 modulus 21? Maka kita coba di situ. 49 dikurangi 7 adalah 42. Nah, 42 dapat dibagi habis oleh 21. Sehingga 49 kongruen dengan 7 modulus 21. Nah, yang ada di sini itu di contoh nomor 2 itu semisal ada soal kita diminta untuk mengkongruensikan 49 dengan 7. Nah, nanti kalau semisal ingin pembuktian dengan cara yang ini itu bisa. Kalian 49 dibagi 21 berapa? 42. Sisanya berapa? 7. Nah, 7 dibagi dengan 21 karena 7 itu lebih kecil dari 21 dan ketika dibagi itu tidak bisa menghasilkan bilangan bulat, maka sisanya adalah 7. Sehingga sama-sama sisanya 7. Jadi 49 itu kongruen dengan 7. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah sifat-sifat kongruensi modulo. Yang pertama bersifat refleksif. Jadi, A kongruen dengan A modulus N. Jadi, contohnya adalah 10 kongruen dengan 10 modulus 5. Kemudian sifatnya adalah simetris. Jadi ketika A kongruen dengan B modulus N, maka juga B kongruen A modulus N. Contohnya 17 dibagi 12 itu adalah 1. Sisanya adalah 5. Itu kongruen dengan 5 dibagi 12, yaitu sama-sama sisanya 5. Maka 17 kongruen dengan 5. Itu akan menghasilkan hasil yang sama dengan 5 kongruen dengan 17 modulus 12. Kemudian ada sifat transitif. Jadi jika A kongruen B modulus N, maka B kongruen C modulus N, maka A kongruen C modulus N. Tuh. Jadi contohnya jika 27 dibagi 8 itu berarti 3 ya 24. Sisanya adalah 3. Itu kongruen dengan 3 dibagi 8. Sisanya sama-sama 3. Nah, ketika ada 11 dibagi 8 juga sisanya 3. Maka 3 kongruen dengan 11 dalam modulus 8. Nah, itu akan menghasilkan sama jika jadi 27 kongruen dengan 11 modulus 8. Kenapa? Karena 27 dibagi 8 sisanya 3, 11 dibagi 8 juga memiliki sisa 3. Nah, yang selanjutnya adalah penjumlahan kongruensi. Jadi ketika ada A kongruen B modulus N, kemudian ada C kongruen D modulus N, maka dapat ditambahkan A ditambah dengan C sama apa kongruen B ditambah dengan D dalam modulus N. Diingat-ingat modulusnya harus sama-sama N. Gitu. Kemudian perkalian kongruensi A kongruen B modulus N, maka untuk setiap bilangan bulat C ketika dikalikan, jadi sebelum tanda kongruen dan setelah tanda kongruen harus dikalikan dengan C. Tuh. Kemudian kalau pengurangan sama seperti penjumlahan, ya diingat-ingat modulusnya harus sama-sama.
Nah, yang selanjutnya ada Chinese Remainder Theorem atau teorema sisa Cina. Jadi teorema ini adalah teorema dalam teori bilangan yang menyediakan solusi simultan untuk sistem persamaan kongruensi dengan modulus yang saling prima. Tuh. Nah, ini memungkinkan kita untuk menemukan solusi unik untuk persamaan tersebut dalam batas tertentu. Jadi, jika kita memiliki sistem persamaan kongruen, X kongruen dengan A1 dalam modulus N1, X kongruen A2 dalam modulus N2, dan seterusnya, di mana modulus N1, N2, Nk adalah saling prima berpasangan. Saling prima itu artinya adalah FPB dari setiap pasangan modulus adalah satu. Maka nanti akan menghasilkan solusi unik untuk X dalam modulus N, di mana N-nya itu adalah perkalian dari modulus N1, N2, sampai N. Nah, langkah-langkah dalam Chinese Remainder Theorem di sini adalah yang pertama adalah kita harus menghitung produk modulus total. Jadi, semua modulusnya kita kalikan N1, N2, N3, sampai Nk. Kemudian kita menghitung nilai Ni untuk setiap modulus Ni, di mana untuk setiap I, hitung Ni dengan membagi N dengan Ni gitu. Nah, kemudian kita menemukan M1, MI untuk setiap NI, di mana cari bilangan bulat MI sedemikian sehingga NI dikali MI besar kongruen 1 dalam modulus NI. MI ini disebut dengan inverse modular dari NI modulo NI. Kemudian kita bisa menghitung solusi unik dari X, yaitu X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K, AI kali NI dikali MI modulus N besar. Gitu. Nah, contohnya adalah semisal seperti ini. Temukan EX yang memenuhi sistem persamaan berikut. X kongruen dengan 2 modulus 3, X kongruen dengan 3 modulus 5, X kongruen dengan 2 modulus 7. Yang pertama adalah kita menghitung modulus totalnya terlebih dahulu. Jadi, N1-nya 3, N2-nya 5, N3-nya adalah 7. Kemudian dikalikan, jadi 3 kali 5 kali 7 hasilnya adalah 105. Kemudian kita hitung NI, N besar I-nya setiap modulus. Jadi N1 itu artinya 105 dibagi 3, N2 105 dibagi 5, N3 105 dibagi 7. Masing-masing hasilnya adalah 35, 21, dan 15. Langkah ketiga kita menghitung MI gitu. Jadi MI itu adalah menemukan inverse modular. Nah, M1 caranya adalah 35 dikali M1 kongruen dengan 1 modulus 3. Nah, kita bisa mencoba M1-nya sama dengan 2. Karena ketika 35 dikali 2 sama dengan 70. Nah, 70 itu kongruen dengan 1 dibagi, kongruen 1 modulus 3. Kita bisa coba ketika 70 dibagi 3 hasilnya adalah 69. Sisanya adalah 1. 1 dibagi 3 juga sisa 1. Akhirnya adalah kongruen. Jadi M1-nya adalah 2. Kemudian untuk M2-nya berapa? Bisa kita kalikan dengan M2-nya adalah 1. Kenapa? Karena 21 dikali 1 itu adalah 21. 21 dibagi 5 itu adalah 4, sisa 1. Nah, kemudian kalau N3-nya itu adalah 15. 15 biar sisanya 1 ketika dibagi 7 ya dikalikan dengan 1. Jadi M1-nya 2, M2-nya 1, M3-nya 1. Nah, ketika sudah kita bisa menghitung nilai X dengan cara A1 dikali N1 dikali M1 ditambah A2 dikali N2 dikali M3, M2 ditambah A3 kali N3 kali M3 modulus N besar atau total modulus gitu. Hasilnya adalah X
sama dengan 233 modulus 105. Nah, jadi solusi untuk persamaan ini adalah X sama dengan 23. Seperti itu. Jadi kan 230 dibagi 105 kan hasilnya 2 ya. Sisanya berapa? 233 dibagi 210 adalah 23. Maka solusinya adalah X sama dengan 23. Nah, yang selanjutnya ini adalah ada teorema Fermat kecil. Jadi, teorema Fermat kecil adalah salah satu teorema penting dalam teori bilangan yang berkaitan dengan sifat bilangan prima dan aritmatika modular. Kemudian teorema ini memberikan dasar untuk banyak algoritma kriptografi dan aplikasi matematika lainnya. Jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat, yang tidak habis dibagi oleh P atau dengan kata lain A dan P adalah relatif prima, maka A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulus P. Artinya jika kita mengangkat bilangan A ke pangkat P min 1 dan kemudian membaginya dengan P dan sisanya adalah 1. Nah, contoh teorema Fermat. Jadi, misalkan A sama dengan 2, P sama dengan 7. Karena 7 adalah bilangan prima dan 2 tidak habis dibagi oleh 7, maka menurut teorema Fermat kecil adalah 2 pangkat P, P-nya adalah 7. 7 min 1 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 itu kongruen dengan 1 modulus 7, di mana 2 pangkat 6 itu adalah 64. 64 dibagi 7 itu adalah 9 ya. 9 itu kali 7, 63. Jadi 64 dikurangi 63 adalah 1. Nah, yang selanjutnya ini adalah contohnya lagi. Misalkan A sama dengan 3 dan P adalah 5. Karena 5 adalah bilangan prima dan 3 tidak habis dibagi oleh 5, maka menurut teorema Fermat kecil, 3 pangkat 5 min 1 kongruen dengan 1 dalam modulus 5. Di mana 3 pangkat 4 itu adalah 81. 81 dibagi 5 itu adalah berapa ya? 16. 16 kali 5 adalah 80. Berarti 81 kurangi 80 adalah 1. Jadi sudah benar 81 kongruen dengan 1 dalam modulus 5. Nah, aplikasi teori bilangan yang pertama di sini ada ISBN. Jadi ISBN itu adalah International Standard Book Number. Jadi biasanya kalau kalian membeli buku gitu, nah di belakang ada tulisannya ISBN itu adalah sebagai tanda nomor buku gitu. Nah, jadi ISBN adalah sistem penomoran unik yang digunakan untuk mengidentifikasi buku secara internasional. ISBN dirancang agar dapat mengenali buku tertentu dengan akurat dan efisien, serta mengelola pengolahan data buku di seluruh dunia. ISBN digunakan untuk identifikasi buku, pengelolaan inventaris, distribusi dan penjualan, kemudian pengkatalogan perpustakaan. Jadi dengan adanya ISBN itu akan lebih mudah kita mencari buku berdasarkan nomor ISBN. Nah, ISBN ini ada dua ya, ISBN format 13, jadi ada 13 digit sama nanti ada yang 10 digit. Jadi kalau semisal format ISBN 13 itu terdiri dari 13 digit yang diatur dalam 5 elemen yang dipisahkan oleh tanda kurung gitu. Nah, jadi ISBN di sini tanda hubung. Jadi ISBN di sini 978 tanda hubung ya, seret kelompok, seret penerbit, seret nomor terbitan, dan tanda hubung lagi digit C. Gitu. 978 atau 979 itu merupakan awalan yang menunjukkan bahwa ini adalah buku kategori EAN. Nah, kemudian kelompok
menunjukkan negara atau kawasan geografis. Misalnya 0 atau 1 itu negara berbahasa Inggris, 2 untuk negara Prancis, 3 untuk negara Jerman, dan seterusnya. Kemudian penerbitnya, kode penerbit, kemudian ada kode nomor terbitan, dan yang terakhir adalah digit check atau digit terakhir yang digunakan untuk memverifikasi keakuratan dari ISBN. Nah, EN itu apa? Jadi EN itu adalah Europe Article Number. Jadi sistem penomoran untuk mengidentifikasi produk secara internasional termasuk buku. EN digunakan sebagai bagian dari ISBN 13 dan kode produk lainnya seperti retail di toko atau supermarket. EN terdiri dari 13 digit yang terbagi dalam beberapa kategori awalan kode. Jadi kode 978 itu adalah untuk kategori buku tradisional. Kemudian kode awalan 978 adalah awalan standar yang digunakan untuk semua buku yang sebelumnya diidentifikasi menggunakan sistem ISBN 10. ISBN 13 dengan awalan 978 hanya merupakan versi pepanjangan dari ISBN 10 di mana ditambahkan 978 di depan nomor ISBN 10 dan digit cek dihitung ulang menggunakan aturan ISBN 13 kategori buku tadi. Kemudian 979 itu merupakan kategori buku dan musik gitu. Nah, jadi karena dulu itu ada ISBN 10, kemudian sekarang digantikan dengan ISBN 13, maka ISBN 10 itu merupakan kategori buku tradisional atau lama gitu ya, sehingga ditambahkan 3 digit 978 agar menjadi nomor ISBN 13. Kemudian kode awalan 979 ditambahkan sebagai awalan baru untuk ISBN saat kode 978 mulai mendekati batas nomor yang tersedia. ISBN dengan awalan 979 dapat mencakup buku yang baru terbit dan juga publikasi musik seperti partitur musik yang juga dikategorikan sebagai produk buku dalam beberapa negara. ISBN yang diawali dengan 979 belum memiliki padanan dalam ISBN 10 sehingga tidak ada konversi ISBN 10 untuk ISBN 13 yang dimulai dengan 979. Ini adalah ISBN 10 yang tadi sudah disebutkan yang sekarang digantikan oleh ISBN 13 gitu. Nah, di sini dulu ISBN 10 itu terdiri dari kelompok penerbit, nomor terbitan dan juga digit cek. Di sini cara kerjanya mirip dengan ISBN 13 tetapi tidak memiliki awalan 978 atau 979 dan digit cek dihitung dengan metode yang berbeda. Sejak tahun 2007, ISBN memiliki format 13 digit, menggantikan format yang 10 digit. Kedua format ini tetap digunakan dalam berbagai konteks, namun ISBN 13 menjadi standar utama yang diakui. Nah, berikut ini daftar singkat kode kelompok ISBN 10 berdasarkan bahasa. Jadi kalau dulu pakai ISBN 10 itu 0 atau 1 itu menunjukkan bahasa Inggris, 2 bahasa Prancis, 3 bahasa Jerman, 4 Jepang, 5 Rusia, 7 Tiongkok, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian perhitungan ISBN 13 di sini karena terdiri dari 13 digit maka dinyatakan sebagai D1 sampai D13 di mana digit 13 itu merupakan digit cek gitu. Rumus perhitungan digit cek menggunakan konsep sigma dan kongruensi modulus 10. Jadi rumus untuk ISBN 13 adalah sigma I sama dengan 1 sampai 12 DI dikalikan WI kongruen dengan 0 dalam modulus 10. DI itu adalah digit ke I, kemudian WI itu adalah bobot. Jadi bobot ini satu atau tiga secara bergantian ya. Jika I-nya ganjil maka WI pakai satu, jika I-nya genap maka WI pakai tiga. Kemudian penjumlahan tersebut dilakukan untuk 12 digit pertama dan hasilnya ditambahkan dengan digit cek.
Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi, misalkan kita memiliki ISBN 13 yang sebagian digitnya diketahui 9780, berarti kalau kosong itu berbahasa Inggris, maka 306, kemudian 40615X. X di sini adalah digit cek yang belum diketahui. Maka kita gunakan rumus sigma ya dari 1 sampai 12 DI kali WI. Kalau semisal ganjil dikali 1, kalau genap dikali 3. Jadi 9 kali 1, 7 kali 3 ditambah 8 kali 1 ditambah 0 kali 3 sampai ke digit 5 dikali 3. Kemudian jumlahnya berapa? 93. Nah, di sini hubungan dengan kongruensi 90 plus D13 dicek kongruen dengan 0 dalam modulus 10. Nah, di sini kan kalau semisal 93 dibagi 10 itu kan sisanya 0 ya. Sisanya 3. Nah, agar 0 maka harus dikurangi dengan 3. Nah, di sini jadi digit check-nya adalah 7 ya. Kemudian perhitungan ISBN 10 gitu. Jadi ISBN 10 itu menggunakan konsep sigma dan kongruensi dengan modulo 11. Kalau yang tadi pakai modulo 10, kalau yang ISBN 10 ini pakai modulo 11. Dalam ISBN 10 digit check bisa berupa angka 0 hingga 9 atau huruf X yang melambangkan nilai 10. Nah, jadi rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 9 I dikali DI ditambah 10 dikali D10 kongruen dengan 0 modulo 11. Nah, di sini DI adalah digit ke I dari ISBN dan D10 itu adalah digit Z. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi misalkan kita memiliki ISBN 10 yang sebagian digitnya diketahui, di mana digit cek D10 itu tidak diketahui X, maka kita pakai rumus sigma. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai 9 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 9, 10 dikurangi I, kemudian dikali dengan DI. Jadi kalau yang pertama berarti 10 dikurangi 1 em, itu adalah 9, kemudian dikalikan DI bobotnya. Jadi kalau di perhitungan yang ada di ISBN 10 itu DI-nya berkurang ya. Jadi kalau semisal caranya adalah 0 dikali 10 ditambah 3 dikali 9, pokoknya yang belakang di bobotnya itu turun 1. Kemudian kita hitung jumlahnya adalah 130, kemudian hubungkan dengan kongruensi. Jadi nanti diketahui bahwa digit terakhirnya itu adalah 2. Nanti bisa dicoba perhitungannya. Nah, yang selanjutnya di sini ada fungsi hash. Jadi, fungsi hash ini adalah sebuah algoritma yang mengubah input data dengan panjang variabel menjadi output dengan panjang tetap yang disebut nilai hash. Tuh. Nilai hash ini merupakan representasi unik dari data input asli yang membantu dalam pengindekan atau pengelompokan dan juga pencarian data secara cepat. Secara matematis, fungsi H dapat dinyatakan sebagai HK sama dengan H. Tuh. H itu adalah fungsi hash, K itu adalah input, H itu nanti adalah output. Nah, rumusnya adalah HK sama dengan K modulus M. Nah, contohnya itu misalkan kita memiliki tabel hash dengan ukuran 10 dan kita ingin menyimpan beberapa kunci integer dalam tabel ini. Maka langkah-langkahnya yang pertama adalah tentukan tabel hash. Tadi sudah diketahui bahwa ukurannya adalah 10, berarti M-nya sama dengan 10. Yang
ada 10 slot memori gitu. Kemudian indeks 0 hingga 9. Kemudian kita menghitung nilai hash untuk setiap kunci menggunakan modulus. Misalkan kita ingin menyimpan kunci 15, 33, 42, 58, 78, dan 99. Nah, berarti 15 dan seterusnya itu merupakan nilai apa namanya H gitu. Nah, kemudian kita hitung tadi H modulus M sama dengan K ya. Oh, salah, K modulus M sama dengan K. Nah, jadi K-nya itu adalah 1533, M-nya itu adalah 10. Nah, kemudian sisanya berapa? Jadi 15 modulus 10 sisa 5 ya. 15 dibagi 10, 1. 1. Sisanya 5. 33 modulus 10 sisa 3. 42 modulus 10 sisa 2. Nah, kemudian 58 modulus 10 sisa 8, 78 modulus 10 juga sisa 8, kemudian 99 modulus 10 itu adalah 9. Nah, jadi kita bisa menggunakan indeks sisa ini sebagai tempat. Nah, jadi di sini adalah indeks, kemudian ini adalah nilai. Jadi nilai 42 menempati indeks kedua, nilai 33 tadi karena sisa 3, maka dia menempati indeks ketiga, 15 menempati indeks kelima, 8 itu ditempati oleh 58 dan 78 ya. Kemudian 9 di sini ditempati oleh 9. Nah, di sini ada indeks 8 yang diisi oleh nilai yang sama. Ya apa nih? Dua nilai gitu ya. Jadi ada 58 dan 78. Nah, ini artinya terjadi kolisi. Nah, kalau semisal terjadi kolisi gitu ya, di sini kolisi terjadi ketika dua kunci berbeda menghasilkan nilai hash yang sama. Nah, kemudian caranya adalah kalian bisa menggunakan chaining gitu. Nah, chaining ini adalah setiap slot dalam tabel hash dapat berisi daftar terhubung dari elemen yang memiliki nilai yang sama. Atau kalian mudahnya kalian bisa menggunakan open addressing. Jadi ketika terjadi kolisi dapat dicari algoritma slot kosong berikutnya gitu. Itu adalah yang lebih mudah ya. Jadi kalau semisal di sini itu 58 dan 78 menempati indeks yang sama, maka 78 ini harus berpindah karena sudah ditempati oleh 58 dengan cara melihat slot berikutnya yang kosong. Karena di nomor 9 ini masih ada isinya, maka harus berpindah lagi di indeks 0. Maka 78 nanti akan menempati indeks gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada kriptografi. Jadi, kriptografi itu adalah sandi ya. Jadi, kriptografi itu adalah ilmu dan seni untuk mengamankan informasi sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat memahami dan mengakses data tersebut. Dalam kriptografi, data asli yang ingin diamankan disebut plain text. Data yang sudah dienkripsi disebut ciphertext gitu. Nah, jadi plain text itu adalah data awal, data asli, kemudian ciphertext itu hasil penyandiannya. Nah, kemudian enkripsi itu adalah proses mengubah plain text menjadi ciphertext. Kalau deskripsi itu proses mengubah ciphertext kembali ke plain text gitu. Nah, ini metode yang paling mudah digunakan itu adalah metodenya Caesar-Cipher gitu. Caesar-Cipher itu adalah salah satu algoritma enkripsi paling sederhana dan terkenal dalam kriptografi klasik. Algoritma ini termasuk dalam Cipher substitusi yang bekerja dengan cara menggantikan setiap huruf dalam plain text menjadi huruf lain yang terletak beberapa posisi tertentu di sepanjang alfabet. Kemudian Caesar Cipher dinamai dari Julius Caesar, seorang pemimpin Romawi yang menggunakan metode ini untuk mengamankan pesan militernya. Caesar biasanya menggunakan pergeseran 3 posisi untuk menyandikan pesan-pesannya. Meskipun variasi pergeseran lainnya juga dapat dilakukan. Jadi tidak harus bergeser 3, bisa 5, 10, dan seterusnya. Nah, kemudian cara kerjanya adalah
pakai aturan Caesar-Schiffer ya. Jadi Caesar-Schiffer itu menggeser setiap huruf dalam pesan sebanyak n posisi ke kanan atau ke kiri dalam alfabet. Misalkan kita memiliki alfabet A sampai Z, kemudian kita mengulang pergeseran 3 ke kanan, maka A menjadi D ya. Jadi A bergeser 3, 1, 2, 3. Maka A jadi D, B jadi E, C jadi F, dan seterusnya. Nah, kemudian rumus Caesar-Schiffer itu secara matematis dapat dituliskan sebagai E itu enskripsi, maka enskripsi dari X sama dengan X ditambah N modulus 26 gitu. Nah, jadi 26 ini dikarenakan dengan alfabet ya. Kemudian N ini adalah pergeserannya berapa? Kalau 3 ya 3, kalau semisal 4 ya 4, kalau 5 ya 5. Nah, kalau deskripsi itu kan dari ciphertext menjadi plain text ya, maka X dikurangi dengan N modulus 26. Gitu. Nih, modulus 26 memastikan hasil tetap berada dalam rentang 0 sampai 25 sesuai dengan jumlah huruf dalam alfabet. Nah, ini contohnya adalah plain text hello, pergeseran 3, maka H menjadi H I J K, maka H menjadi K. Kemudian E menjadi H. Nah, nanti hasil dari plain text-nya hello menjadi core. Nah, core ini kan sudah tidak sesuai dengan pesan aslinya. Gitu. Nah, tapi kalau deskripsi mengubah ciphertext menjadi plain text dengan cara bergeser ke kiri sebanyak 3 kali. Nah, jadi ini adalah eh, materi untuk teori bilangan. Jadi bisa dicoba ya contoh-contoh yang ada di sini dengan melakukan perhitungan secara langsung agar bisa lebih dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.